pagi hari ini seperti janji Bapak minggu yang lalu, Bapak sudah mensosialisasikan tentang bullying. Jadi hari ini Bapak akan mensosialisasikan tentang perlindungan anak dari kekerasan. Jadi sebelum itu Bapak akan uji dulu konsentrasi anak-anak sebelum terkait tentang materi Niki. Biar ada konsentrasi dulu. Nah, sekarang Bapak hitung dari sini. Baik, itu dari Bapak sedikit. Pak langsung aja ya. Baik, sebelum itu kita nyanyi dulu lagu ini. Nah, ini lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat lagu Profil Pelajar Pancasila? Nah, kita nyanyi ya. Di sini. Di sini. Masih ingat lagu ini ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, beramal mulia, berpikir doa, berdoa yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebiraan toba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Nah, berarti anak-anak udah hafal lagu itu, nanti sebelum anak belajar itu di kelas yang hafalkan ini, karena kita sudah mulai kurikulum merdeka. Baik anak, Bapak lanjut aja ya ke materi. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang kekerasan seksual ya. Jadi tujuan di sini nanti anak-anak biar bisa menyebutkan jenis-jenis bentuk kekerasan ya. Jadi sebelum anak-anak kita tonton dulu videonya ya. Yang paling atas. Nah, itu dah ini. Set Pak ya. Nah, ini jenis kekerasan ya. Silakan anak tonton dulu. Bisa kebetulan. Aceh. Ya. Terima kasih guru-guruku, tanpamu ku takkan berilmu. Semua ilmu untuk masa depanku.
khususnya dari kekerasan seksual. Jadi secara umum kekerasan itu ada 4 jenis ya. Yang pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan emosional, yang ketiga penelantaran anak, dan yang keempat kekerasan seksual. Nah, kita akan bahas secara singkat 3 kekerasan pertama ya. Oke, pertama kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan sengaja terhadap tubuh kita sehingga kita merasa tidak nyaman, sakit, luka, takut. Ya, jadi itu semua perasaan-perasaan negatif yang akan kita rasakan jika kita menerima kekerasan fisik. Nah, siapa yang bisa melakukan kekerasan fisik? Siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan fisik. Bisa orang terdekat kita, misalnya orang tua, saudara, teman, atau guru, dan bahkan juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal. Kekerasan fisik itu bisa ringan dan juga bisa berat. Nah, jika kalian tahu ada teman kalian atau saudara kalian menerima kekerasan fisik yang agak berat sampai luka-luka, segeralah minta bantuan kepada orang dewasa yang kalian percaya dan sayangi. Kalian juga bisa menghubungi KPPAD Bali untuk itu, ya. Yang kedua, kakak lanjut dengan kekerasan emosional. Kekerasan emosional berbeda dengan kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik bisa menggunakan tangan, kayu, batu, dan lain sebagainya. Kalau kekerasan emosional itu menggunakan kata-kata, ya. Kekerasan emosional itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita dengan menggunakan kata-kata sehingga kita minder, rendah diri, malu, sakit hati, bahkan bisa timbul rasa dendam. Ya, kekerasan emosional ini juga sama bahayanya dengan kekerasan fisik karena ini membuat seseorang menjadi merasa terluka. Jadi tidak akan baik untuk perkembangan mentalnya. Ya, jadi kekerasan emosional pun bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh orang terdekat kita, misalnya orang tua, saudara, teman, guru, ataupun orang yang tidak kita kenal. Nah, yang ketiga adalah penelantaran anak. Penelantaran anak ini adalah suatu jenis kekerasan yang dilakukan oleh saudara atau orang tua anak tersebut. Jadi anak ini tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan hak mereka sebagai seorang anak. Misalnya, ada seorang anak yang hanya dipaksa untuk bekerja dan tidak diizinkan sekolah atau bergaul dengan temannya. Ini merupakan salah satu contoh dari penelantaran anak. Nah, untuk yang keempat, tipe kekerasan. Tadi contoh penjabaran tentang jenis kekerasan. Ada berapa kira-kira? Apa saja? Kekerasan fisik. Lagi? Kekerasan ya, jadi ada 4 jenis kekerasan. Ya, bermula mungkin dari awal anak-anak ejek-ejekan bisa jadi itu kekerasan fisiknya saling ejek, kalau bisa jangan saling ejekan itu bermula dari sana biasanya ejek-ejekan, ada emosi gitu ya. Nah, kalau ejekannya itu sebatas bercanda boleh, tetapi harus bisa anak perhatikan bercanda adalah Hatiku selalu gembira dengan orang bercanda sampai membuat orang itu emosi. Ya, seperti kemarin ada apa namanya? Lu tidak jadi, lu tidak dibangun, lu tidak dibangun kekuatan, lu kekerasan emosional itu adalah tindakan ya, yang sengaja dilakukan oleh
orang lain dengan mengejek, mencaci maki, menghina, memarahi dengan membentak. Kamu! Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Gimana? Menambah imam? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Dan lain-lain yang bertujuan untuk membuat kita merasa tidak nyaman, takut dan sedih. Sehingga itu yang karena menjadi takut, ya, tidak nyaman dan sedih. Halo. Hai. Paham yang mau Pak sampaikan ini? Apa namanya? Kekerasan emosional. Ya, itu contohnya mengejek, mencaci maki, menghina, memarahi, bentak, oke, menambah demam. Lanjut ke di bawah. Nah, ini ada video kekerasan emosional. Tadi tidak kekerasan fisik, sekarang ada video emosional. Hidup yang berani. Nah, silakan tonton. Hidup berani ini. Kan itu ya. Ini lihat. Kalau nama aslinya, Ilu adalah anak yatim yang berasal dari keluarga tak mampu. Sehari-hari ibunya hanya bekerja sebagai tukang angkut di pasar. Penampilan Ilu sangat sederhana dan pakaiannya sering tampak kusam dan robek. Dia sering diejek oleh teman-temannya dan diberi panggilan Ramde karena rambutnya yang keriting dan kulitnya yang gelap. Ilu melihat teman-temannya bermain congklak lalu ia menghampirinya. Ngapain kamu di sini? Kita nggak mau main sama kamu. Iya, udah jorok, mau miskin lagi. Main bar aja yuk. Ilu merasa sangat sedih. Ia menunduk dan tak terasa air mata keluar dari sudut matanya. Malam hari di rumah, Ilu menunjukkan wajah yang baik-baik saja. Ibu menghampiri Ilu dan memeluk Ilu. Rajin-rajin belajar ya, Nak. Biar tidak seperti ibu. Iya, Ibu. Pagi menjelang saatnya Ilu berangkat untuk bersekolah. Di ruang kelas, Ilu sedang membaca buku selagi menunggu jam masuk. Namun terlihat ada dua orang anak yang ingin menjahili Ilu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki mengambil tas Ilu dan mengeluarkan buku-bukunya. Sampai kalau bisa. Ilu yang kesal berusaha melawan dan menarik bukunya yang akhirnya robek. Teman Ilu, Rani, menghampirinya untuk menolong. Ilu, ayo lapor sama Bu Guru. Awas ya, kalau berani kamu lapor. Anak laki-laki menunjukkan wajah marah sambil mengancam Ilu dan Rani. Malam hari di rumah, Ilu sedang melamun di meja belajarnya. Ilu merasa tak nyaman kalau sekolah dan bergaul dengan temannya. Ilu memberanikan diri bercerita ke ibunya, namun Ibu tahu apa yang terjadi denganmu di sekolah. Karena menceritakannya pada ibu. Iya, Ibu. Ilu sering dikerjain sama teman-teman di sekolah ataupun saat main karena Ilu tidak punya ayah, karena Ilu miskin. ibu segera memeluk Ilu dengan erat sambil menangis. Ibu kuat, Ibu berani. Besok kita lapor sama ibu guru ya. Esok harinya, Ilu ditemani oleh ibunya di ruang guru menceritakan apa yang ia alami. Rani pun ikut bermain. Anak-anak yang sering mengejek, mengganggu dan mengancam Ilu dipanggil oleh gurunya, begitupun orang tuanya. Sekarang, Ilu dapat kembali merasakan kegembiraan di sekolah bermain dengan teman-temannya. Ilu berani bercerita baik pada ibunya, Rani temannya, dan pada gurunya. Dia tidak merasa sendiri lagi karena ada yang selalu melindunginya di sekolah. Teman-temannya seperti Rani yang menemaninya saat bermain, dan ibunya yang selalu siap melindunginya. Kekerasan emosional adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh orang lain seperti mengejek, mencaci, memaki, menghina, mengancam, menamai atau merusak barang-barang kita sehingga kita merasa tidak nyaman, sedih, marah, bahkan takut. Kalian harus berani bicara seperti Ilu
emosional. Beranilah bicara dan bercerita pada orang dewasa yang kalian percaya. Mereka akan membantu kalian. Dan kalian juga mesti berani bersikap seperti Rani yang selalu melindungi temannya saat melihat Ilum menerima kekerasan emosional. Mari bersama-sama saling melindungi diri dan teman kita dari kekerasan emosional. Anak Indonesia, kita sehat, kita aman, bahagia. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Balai Children's Project didukung oleh Nah, dan ini paham? Itu tentang kekerasan apa anak? Emosional. Emosional yang dirasakan oleh siapa? Ilum. Ya, gimana statusnya? Dibilang miskin kali ya? Oh, kamu miskin. Apa lagi? Kayak rande ya. Itu kan udah termasuk mencaci maki. Dibilang kayak rande itu, ya. Apa lagi? Kayak gembel kan, pakaiannya dibilang kotor kan juga ya. Itu termasuk mencaci maki. Selain itu apa lagi? Hah? Merusak barang. Iya. Yang terjadi di sana adalah dia diganggu, ya, diganggu oleh teman-temannya, ya, dikerjain, diusir sama temannya. Kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh kita, ya. Pengertiannya bagaimana? Tidak di sana. Ya, jadi kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang dialami oleh tubuh kita. Ya, biasanya itu kekerasan seksual ada hubungannya dengan ini. Pertama, tidak boleh menyentuh muka, ya, muka, dada, perut, paha, ini selangkangan dan pantat. Nah, kalau kalian melakukan ini dari mulut, dada, ini kita ini, ya, perut, paha, selangkangan dan ini sudah termasuk kekerasan seksual. Jadi hati-hati, jangan sampai yang Bapak sebutkan tadi itu kalian lakukan, nanti dilaporkan loh nanti, ya, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Tindakan-tindakan yang itulah yang disebut dengan tindakan kekerasan seksual. Dan ada lagi yang terlebih lagi, ya, kekerasan seksual itu ada menyampaikan sebuah video tentang seksual dan lewat HP, lewat media sosial, Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. tidak apa-apa.
kekerasan seksual. Baik, kita tonton videonya tentang kekerasan seksual ya. Hai, nama saya Nawa. Saat ini saya berumur 10 tahun. Saya suka sekali piknik bersama ibu dan ayah. Selain piknik, saya juga suka sekali bermain bersama teman-teman. Permainan favorit saya lompat tali, sangat seru sekali. Saya sangat suka belajar di sekolah. Pak Guru mengajari saya berbagai pelajaran, termasuk bagaimana cara melindungi diri dengan mengerti sentuhan aman dan tak aman. Kata Pak Guru, kami semua spesial dan harus mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Anak-anak, sentuhan ada dua, yaitu sentuhan aman dan tak aman. Sentuhan aman itu adalah sentuhan kasih sayang yang membuat kita merasa nyaman, sehat, dan bahagia. Contohnya, dipeluk ibu dan ayah, dimandikan ibu, dan diperiksa dokter. Sentuhan tak aman adalah sentuhan yang membuatmu merasa malu, sakit, jijik, kotor, dan merasa tidak nyaman. Misalnya, disentuh oleh orang yang tidak kita kenal dan disentuh di bagian tubuh pribadi kita, yaitu mulut, dada, perut, selangkangan, dan pantat. Mendengar penjelasan dari Pak Made, saya teringat pernah mengalaminya. Ceritanya, setahun yang lalu, saat itu saya sedang bermain bersama tetangga saya, Rita, dan hampir setiap hari saya menghabiskan waktu di rumahnya untuk bermain. Rita memiliki kakak laki-laki yang ramah dan baik hati, namanya Kak Lolo. Kak Lolo pernah mengajak saya berbelanja bersama Rita ke toko HP. Wah, tentu saja saya sangat senang karena ibu dan ayah tidak mengizinkan saya untuk memiliki HP. Saya sangka Lolo memberikan satu buah HP untuk saya. Gimana HP-nya? Keren kan? Tapi Nah, dimandikan oleh orang tuanya. Ada yang udah pacaran di sini? Hah? Ada? Jangan pacaran ya. Belajar. Ya, nah kemudian yang harus anda lakukan. Halo. Yang harus anda lakukan jika mengalami itu tadi sudah ya, sudah Bapak sampaikan sama itu tadi juga termasuk kekerasan seksual. Ya biar nggak minta waktu biar lama aja dulu. Nah ini bentuk kekerasan seksual ya. Bentuk kekerasan seksual yang pertama mengejek bentuk pertumbuhan badan pribadi, terlebih tidak dilakukan di depan orang lain. Itu juga termasuk mengejek bentuk pertumbuhan badan pribadi. Lanjut. Kemudian ditunjukkan foto atau video tak senonoh. Dilihatin video ini. Ini video apa ini lah. Itu sudah termasuk kekerasan seksual. Menunjukkan foto video tak senonoh. Dan dipaksa membuka pakaian untuk menunjukkan bagian tubuh pribadinya, apalagi sampai difoto. Misalnya gini, buka bajunya, yang foto-foto. Nah, itu nggak boleh. Sampai menyebar luaskan di WA sampai teman-teman itu tahu, itu termasuk kekerasan seksual. Lanjut, dipaksa melihat atau menunjuk bagian tubuh pribadi orang lain. Nah, berarti kita harus lihat ini, ini. Kemudian bagian tubuh pribadi orang lain bisa dapat lagi. Dan diraba-raba. Ini tidak boleh. Bagian tubuh pribadi. Nah, bagian tubuh pribadi anak. Kita ini ada yang pertama, ini bagian tubuh spesial yang kalau miliki tidak boleh diraba atau disentuh oleh orang lain. Itu yang pertama di mulut. Nah, di mulut ya. Lanjut. Kemudian ada dada, seperti yang dijelaskan di film itu, dan di perut.
selangkangan, dan terakhir di pantat. Oke, ada 5: mulut, dada, perut, selangkangan, pantat. Hah? Ada 5. Kalau pegang tangan, boleh. Berarti tidak melakukan kekerasan sebutkan. Kalau salah satu ini dia termasuk ya. Oke. Kalau pegang tangan enggak? Oke. Menunjukkan bagian tubuh pribadi. Ya. Nah, seperti tadi ini demonstrasi anak-anak. Nah, jadi kita praktek, anak-anaknya harusnya ke depan, biar anak-anak coba nggak buat alat peraganya ini, nanti anak udah tahu ya. Ini yang tidak boleh disentuh. Oke, perut, dada, mulut, selangkangan, dan pantat. Itu yang tidak boleh disentuh. Ada anak-anak harus bilang no. Nah, itu seperti keamanan tubuh, sentuhan aman. Nah, itu tadi sentuhan yang membuat kita merasa aman, nyaman, bahagia, dan sehat. Nah, itu contohnya saat adik dimandikan ibu. Kemudian saat kamu sakit dan diberikan dokter tetap ditemani orang tua. Pada saat diberikan dokter, Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. dipeluk oleh orang yang menyayangi. Sadarilah masa berganti, Sentuhan keaman, sentuhan yang membuat tantangan kita hadapi, sakit, malu, dan bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. apa yang harus kamu lakukan jika kamu bahagia? Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan hari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Yang seksual yang tak inginkan atau tidak akan semua perdagangkan oleh siapapun tanpa memandang hubungan korban dan situasi apapun. Adapun jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat di antaranya kekerasan fisik, verbal, dan visual. Kekerasan fisik ini lebih penting mendapat perkosaan, kekerasan seksual dan semua Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, lagu ada lagu anak katakan tidak. Kalau ada yang mau sentuh sembarangan, sentuhan tak aman, membuat bingung ketakutan.